Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Di hari yang seharusnya jadi momen paling bahagia, seorang gadis muda bernama Dina Oktaviani, berusia 21 tahun, justru ditemukan tak bernyawa di aliran Sungai Citarum, Karawang. Tanpa busana, tanpa suara, hanya air sungai yang menjadi saksi bisu. Tragisnya, hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dina, pegawai minimarket di rest area tol Cipularang, tewas di tangan rekan kerjanya sendiri. Pelaku tega mencekik, membunuh, bahkan memperlakukan jasadnya dengan keji, hanya demi harta. Sebuah kisah yang menusuk hati, tentang kepercayaan yang dikhianati, dan bahagia yang berubah menjadi maut. Inilah rekaman lengkap tragedi yang mengguncang Karawang dan Purwakarta. Ulang tahun terakhir Dina Oktaviani, tragedi di Sungai Citarum. Setelah jasad Dina ditemukan mengambang di Sungai Citarum pada pagi 7 Oktober, warga sekitar geger. Polisi segera turun ke lokasi dan melakukan identifikasi. Beberapa jam kemudian, fakta mengejutkan terungkap, korban adalah Dina Oktaviani, pegawai minimarket asal Karawang. Tim taktis Sangga Buana Polres Karawang bersama Resmo Polda Jabar bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka berhasil menangkap pelaku. Herianto, rekan kerja Dina di rest area kilometer 72 tol Cipularang. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku mengajak korban ke rumahnya di Purwakarta. Di sanalah, ia mencekik dan membekap Dina hingga tewas, lalu melakukan tindakan bejat setelah korban tak bernyawa. Semua dilakukan demi uang dan perhiasan milik korban. Motor, handphone, hingga barang pribadi Dina dijual pelaku untuk menutupi kebutuhan finansialnya. Kini, Herianto telah ditangkap dan dijerat pasal berat. Tapi luka di hati keluarga Dina, takkan pernah bisa disembuhkan. Satu hari, satu nyawa, satu pelajaran pahit tentang kepercayaan dan kejahatan. Dina Oktaviani seharusnya meniup lilin di hari ulang tahunnya. Bukan menjadi korban yang terbujur kaku di tepi sungai. Satu kepercayaan yang disalahgunakan, satu nyawa yang terenggut. Menjadi peringatan pahit bagi kita semua. Bahwa bahaya bisa datang dari orang yang kita kenal, bahkan yang kita percayai. Kini, pelaku memang sudah tertangkap. Tapi luka batin keluarga, tak akan pernah hilang. Semoga keadilan ditegakkan, dan semoga arwah Dina mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Jangan diam ketika kejahatan terjadi di sekitar kita. Klik subscribe, nyalakan loncengnya. Dan tetap bersama kami di Tribun Jabar Video. Untuk membuka mata, hati, dan nurani. Demi setiap korban yang tak sempat bersuara. Nggak ada. Di rumah. Berarti sebagian ada di rumah. Semua. Iya, di rumah. Seluruhnya ada di rumah. Enggak di rumah, Pak. Apa aja? Saya itu bohong lagi ke Otoy, Pak. Apa? Repeat. Ada di mobil saya dan Saya bohong lagi ke Otoy. Otoy, ini saya punya 2 handphone. Saya titip ya, itu. Berarti barang lain tadi? Ada di Otoy kalau HP. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Nanya tuh ya HP-nya. Enggak, saya bilangnya HP saya gitu. Udah dianggap aja. Oke. Saya titip ya gitu. Kalau untuk HP dititipinnya itu baru kemarin kalau nggak salah. Di Otoy. Otoy ada nggak di rumah sekarang? Kurang tahu. Otoy dikasih uang berapa sama kamu sama si itu? Ada, dikasih uang. Ada apa? Berapa emang? 50-an. 50 ribuan. Sama Robi itu 50. Belakang. Dekat safety. Sorry. Belakang depan. Belakang. Nama lengkap lo tuh siapa? Herianto. Herianto. RY. Sorry ya. Ya siapa saya. Jam tangannya buka, ambil nyari jam tangannya buka. Jadi yang di sini nggak ada, di motor nggak ada. Terus selebihnya di si Otoy ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Oke. Uangnya itu ada di tas. terus macam baju apa? Apa ketemu di kosan? Jaket apa? Taruh di kosan Jaketnya saya bawa dimasukin pakai, Pak. Kalau baju saya masukin ke tas terus pakai. Sekarang kita ke rumah Oh, ya. enggak akan keluar. Ada Berarti siapa kita di start rumah? dari kosan. Kalau mereka yang di sini masih Iya. ada mobil yang salah itu. Siapa namanya? Coba. Saya nggak tahu Apa udah? Kalau saya paham. Tapi yang penting sesuai dengan pernah saya kooperatif ya, nggak ada
apa berarut-arut cerita macam-macam lah, udah nggak usah lah, kudu lah ya. Kita sudah tahu semua. Betul. Saya agak capek Pak. Satu lagi, yakin Robi sama Otoy tahu gak itu di dalam dus mayat? Enggak Pak. Saya Yakin? enggak. Benar. Yakin Pak, saya 100% enggak, karena saya bisa yakin. Tapi ada si Otoy itu ada kecurigaan. Bukan kecurigaan, lebih ketakut Pak. Karena kan saya alibinya itu sama takut kiriman dari orang lain gitu. Terakhir ketemu sama si Robi kapan? Semalam tadi Pak, Tadi malam. ketemu lagi. Yakin ada di rumah dia? Kalau sekarang mah nggak tahu Pak, karena nggak ada panggilan juga. Tapi kalau siang biasanya dia narik, kalau malam mah Narik apa? suka bawa mobil kan Pak. Mobil pasir, kalau di kita kan banyak mobil kendaraan. Kunci motor di mana? Sudah ada. Bukan kunci motor yang itu remote kan? Yang stylo yang si Dina. Nggak tahu di motornya atau di Otoy. Oke lah. Berarti yang di Otoy teh HP 2 sama Motor. Kalau motor mah kan saya bilangnya gini alibinya Pak. Itu saya sama Otoy bilangnya itu motor second Pak, motor cabutan leasing gitu Pak. Bilangnya. Oh ini saya dapat beli 3.700.000, amanin dulu ya, nanti kita jual gitu Pak. Otoy desa sih ini. Cukup ya, ya bang? Udah. Cukup gede. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.